Terkadang kehidupan manusia dihadapkan pada godaan yang terasa begitu kuat, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang berusaha menghancurkan kendali diri dan merusak moralitas. Salah satu bentuk godaan paling tua dan paling berbahaya adalah nafsu yang meluap-luap, atau yang oleh banyak budaya dan tradisi spiritual diyakini sebagai godaan iblis atau bahkan manifestasi dari demon of lust, roh keinginan yang menyesatkan. Mengenali tanda-tanda keberadaannya adalah langkah penting agar kita dapat membebaskan diri dan meraih hidup yang lebih suci serta penuh kedamaian. Berikut ini adalah 5 tanda utama bahwa Anda mungkin sedang diperdaya oleh demon of lust, diiringi panduan untuk mematahkan belenggunya dan mendapatkan kembali kendali atas hidup Anda. Ya, tanda pertama, pikiran yang dipenuhi hasrat. Apakah Anda merasa pikiran Anda terus-menerus dipenuhi oleh fantasi-fantasi sensual, bahkan di saat-saat yang seharusnya kondusif untuk fokus dan refleksi? Ketika demon of lust merasuki seseorang, ia mengganggu pikiran dengan serangan hasrat yang terulang-ulang. Bukan sekadar dorongan alami, melainkan gelombang imajinasi dan obsesi yang bersifat invasif. Seringkali pada waktu yang tidak pantas, di tempat kerja, di ruang ibadah, bahkan saat bersama keluarga. Pikiran kotor ini tiba-tiba muncul, sulit dihapus, dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika Anda merasakannya, sadari bahwa pertarungan ini bukan hanya soal keinginan, tapi ada kekuatan yang perlu Anda lawan dan lepaskan segera. Tanda kedua, kehilangan kendali atas tindakan. Ciri lain dari pengaruh roh keinginan ini adalah rasa kehilangan kendali atas tindakan Anda. Di awalnya, mungkin hanya menuruti hasrat sesekali. Namun, perlahan-lahan, Anda merasa tidak mampu menolak dorongan tersebut. Anda mungkin tetap melakukan perbuatan yang sama berulang kali, meski Anda tahu itu salah dan berdampak buruk pada hidup Anda. Dalam beberapa kasus, keinginan ini mengambil alih, membuat Anda mengabaikan moral, prinsip, atau bahkan orang-orang yang Anda sayangi. Setiap kali Anda berjanji pada diri sendiri untuk berhenti, namun selalu gagal dan terjerumus lagi, bisa jadi Anda sedang dikendalikan oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar nafsu manusia biasa. Tanda ketiga, kesulitan merasakan kepuasan hati. Demon of lust menghisap kebahagiaan sejati dan menggantikannya dengan kepuasan sesaat. Anda mungkin pernah mengalami setelah melampiaskan hasrat, perasaan bersalah, malu, atau hampa yang justru semakin dalam. Sukacita sejati digantikan dengan penyesalan, siklus kecanduan, dan rasa tidak pernah cukup. Tidak peduli berapa kali hasrat itu dipenuhi, selalu ada rasa kurang dan keinginan untuk mengulanginya lagi. Jika Anda mendapati diri terjebak dalam lingkaran yang tak berujung ini, waspadalah. Itu adalah tanda kuat bahwa ada sesuatu yang merampas damai sejahtera dalam hati Anda, dan itu bukan dari Tuhan. Tanda keempat, mengorbankan nilai dan hubungan. Nafsu yang berlebihan seringkali menuntut pengorbanan, baik nilai, prinsip, kepercayaan, bahkan hubungan yang berarti. Di bawah pengaruh demon of lust, seseorang bisa mulai memberikan toleransi terhadap hal-hal yang dulu ia anggap salah. Tindakan ekstrem dapat terjadi, mulai dari mengabaikan komitmen, berselingkuh, berbohong, hingga membiarkan hubungan dengan orang yang dicintai menjadi rusak. Organisasi sebuah keluarga, pekerjaan, bahkan masa depan terancam hanya demi memuaskan dahaga sekejap. Ketika Anda mulai mengorbankan hal-hal penting demi mengejar fantasi, sadari itu bukan hanya kelemahan, melainkan serangan pada hidup Anda yang harus segera dihentikan. Tanda kelima, jauh dari spiritualitas dan rasa damai. Demon of lust tidak hanya menyerang tubuh dan pikiran, namun juga menjauhkan Anda dari pengalaman spiritual. Saat pengaruhnya menguat, biasanya ada jarak yang semakin besar antara diri Anda dan nilai-nilai spiritualitas, seperti ritual ibadah, doa, atau meditasi. Anda mungkin merasa bersalah, malu untuk mendekat kepada Tuhan, enggan berdoa, atau bahkan merasa tidak layak dimaafkan. Roh ini sengaja menciptakan jurang agar Anda merasa sendiri dan putus harapan, sehingga lebih mudah dikendalikan.
Kegelapan spiritual ini adalah tanda yang sangat jelas bahwa hidup Anda perlu dipulihkan segera. Bagaimana membebaskan diri dan mematahkan belenggu nafsu berlebihan? Langkah pertama untuk membebaskan diri adalah kesadaran dan pengakuan. Jangan menyangkal bahwa masalah ini nyata. Terkadang orang memilih untuk menutup mata atau menganggap ini hanyalah kelemahan kecil. Namun mempercayai bahwa Anda sedang diperdaya oleh kekuatan yang lebih besar adalah langkah penting agar Anda mencari perlindungan yang tepat. Berserah kepada Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi memberikan kekuatan luar biasa. Rendahkan hati Anda, akuilah kelemahan, dan mintalah pertolongan dalam doa yang tulus. Berdoalah agar setiap pikiran yang tercemar dikuatkan dan disucikan, serta setiap godaan dipatahkan. Carilah dukungan dari komunitas atau orang yang terpercaya. Anda tidak perlu berjuang sendiri. Berbagi dengan seseorang yang bisa dipercaya dapat membantu mematahkan rantai isolasi yang diciptakan oleh Demon of Lust. Buka diri pada sesi konseling spiritual atau bergabung dalam kelompok pendukung, karena kekuatan kolektif akan memperkuat perjuangan Anda. Gantikan pikiran buruk dengan hal-hal positif dan memperkuat spiritualitas. Bacalah tulisan-tulisan yang membangun, dengarkan musik yang menenangkan hati, dan isi waktu dengan aktivitas yang membantu Anda berkembang, baik secara spiritual, mental, maupun fisik. Semakin Anda menjauhkan diri dari pemicu nafsu, semakin kecil kekuatan Demon of Lust pada hidup Anda. Latih pengendalian diri secara konsisten. Ini adalah proses, bukan perubahan instan. Dalam setiap godaan, tarik napas panjang, alihkan perhatian, dan ingatkan diri bahwa Anda ingin hidup lebih bermakna. Setiap kali Anda berhasil menahan godaan, itu adalah kemenangan kecil yang akan menumpuk menjadi kekuatan yang besar. Terakhir, jangan pernah kehilangan harapan. Setiap orang memiliki kesempatan untuk dipulihkan dan dibebaskan, tidak peduli seberapa dalam mereka terjerat. Tidak ada demon yang terlalu kuat jika Anda terus berjuang bersama kekuatan ilahi dan dukungan komunitas. Ingatlah, hidup bebas dari jerat Demon of Lust tidak hanya memulihkan martabat, tetapi juga membawa Anda pada kedamaian, kebahagiaan, dan hubungan yang dipenuhi dengan kasih sejati. Setiap langkah yang Anda ambil untuk melawan godaan adalah langkah menuju versi terbaik dari diri Anda sendiri. Jangan takut untuk meminta pertolongan, dan jangan pernah ragu untuk memulai perubahan mulai hari ini. Anda layak untuk pulih, Anda layak untuk dicintai, dan Anda layak untuk hidup dalam kebebasan sejati.